Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 23 Juli 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 44 ayat 3. Dikatakan demikian, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Roh Kudus menyertai. Todi Porbadia Madongani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika satu persoalan terjadi dan kita berpikir hidup kita sudah dekat kepada Allah, kita berpikir di mana Tuhan? Ada yang mengeluh, ada yang menyalahkan Allah atas penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Bangsa Israel sudah diingatkan agar mengubah perilakunya, mau tunduk pada perintah Allah. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan hukuman. Firman Tuhan diberikan pada saat bangsa Israel sudah dalam pembuangan. Bagi orang percaya yang menghadapi persoalan, diberikan satu kepastian bahwa Allah akan memberikan air kepada tanah yang haus dan berkat kepada anak cucunya dengan catatan, tetaplah dekat dengan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Tetap dekatkan diri pada Allah, karena di dalam Allah akan ada pengharapan yang akan dicurahkan kepada kita. Apa yang kita imani bukan hanya untuk kita, tetapi untuk keturunan, juga untuk anak cucu kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah memberi jaminan akan penyertanya yang berkelanjutan kepada keturunan dan generasi berikutnya. Ketika persoalan terjadi dalam kehidupan kita, kita memohon petunjuk daripada Allah agar Allah menyuburkan tanah yang gersang. Dalam keadaan sulit, semua bisa menjadi sebuah peluang berkat bagi orang percaya. Persoalan apa yang terjadi saat ini, coba cek apa yang terjadi. Yang penting, kesulitan yang terjadi tidak menjadikan kita kehilangan iman. Kita mau memahami rancangan Allah dan semakin menyegarkan hati kita, memberikan kita semangat untuk melangkah dan mengambil keputusan yang terbaik. Dan yakinlah, ada sebuah jaminan Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, menyuburkan jiwa kita. Bukan itu saja, Tuhan akan mencurahkan roh berkat-Nya pada keturunan kita. Karya Roh Kudus hanya akan digenapi terhadap mereka yang taat dan setia terhadap perintah-Nya. Orang percaya melihat Tuhan dalam setiap keadaan, memberikan hidupnya karena percaya Tuhan tidak akan melepaskannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa anak, cucu dan keturunannya akan mendapat berkat. Datanglah kepada Tuhan. Molo debatado di pangasahon ibana di ngoluna, jalo ottado hagugon dot dohot lasni roha na luar biasa siat debata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, buatlah kami percaya akan janji penyertaan-Mu kepada kami, umat-Mu yang akan memberkati dan memulihkan keadaan kami. Janji pemulihan Tuhan adalah berlaku kekal dan berkat Allah mencakup segala segi kehidupan kami sampai kepada anak, cucu dan keturunannya. Oleh karena itu, sadarkan kami
untuk memahami betapa pentingnya kedudukan kami di hadapan Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk hidup taat dan setia, mematuhi perintah-perintah-Mu, dan menjadikan hidup kami hanya berbakti dan bergantung kepadamu di setiap keadaan yang kami alami, baik sulit maupun dalam keadaan sukacita. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan kiranya memberkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Curahkan berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Buatlah semua usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka yang lemah, dan hibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.